Exercising demons, got 'em running around the block now. Location jump now, pedal to the floor like you running from the cops now. Oh, what a cop out. You keep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian? Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Aura Revianti Putri sebagai host sekaligus pemandu acara berjalannya talk show Agripreneur Talk. Oke, di talk show kali ini kita akan membahas marketplace pada usaha Baglok Jamur yang didirikan oleh seorang mahasiswa agribisnis Universitas Siliwangi angkatan 23 yaitu Kang Saiful Jamil. Oke, ngomongin tentang media digital, menurut para peneliti, yaitu ini mengartikan digital marketing, yaitu sebagai sebuah sarana yang digunakan dalam pembuat saluran pendistribusian produk agar dapat aktif di masyarakat sebagai konsumen potensial dalam upaya perusahaan mencapai tujuannya guna memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, berhubung sendirian membahas tentang digital marketing ini bosen ya, jadi aku mengundang para narasumber yang pastinya bakal seru nih kita membahas tentang digital marketing ini. Nah, kita sudah kedatangan nih para narasumber ini. Boleh perkenalkan dari kakak ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Lili Siswa Istiqomah dan ini rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Sani. Halo semuanya. Halo Agripreneur Talk. Nah, sebelum memasuki acara pembahasan ini, saya punya itu loh kayak gayanya tentang talk show ini. Kayak Agripreneur Talk gitu. Iya. Kayak itu ya kak, kalian nanti nggak ada gitu. Ada ngomong kayak podcast. Jadi ketika aku mulai 1, 2, 3 kalian Agripreneur Talk gitu. Talk gitu. Oke. Ke kamera ya, lihat. Oke, siap. 1, 2, 3 Agripreneur Talk. Nah, kan jargon sudah ya tadi. Jadi kita akan masuk ke pertanyaannya. Oke. Nah, yang pertama itu pendapat kalian apa sih tentang usaha Baglok Jamur yang didirikan oleh seorang mahasiswa yang Kang Saiful Jamil itu? Bisa dulu nih. Kamu dulu. Boleh. Pendapat saya ya, ini kan sangat berpositif sekali ya kegiatannya, di mana Kang Saiful Jamil ini membuka lowongan kerjaan bahkan itu, dimana ini kan sebutnya masih usaha kecil ya, tapi itu bisa bahkan bisa membangun perekonomian dengan sangat baik gitu. Benar dari saya seperti itu ya. Menambahkan juga itu kan bisa untuk meningkatkan perekonomian juga ya. Oke, sekarang dari aku. Mungkin ini produknya ya? Iya, benar. Baglok. Jadi dia tuh ibaratnya bukan budidaya jamur, tapi dia tuh menjual media tanam jamur. Betul. Oke, mungkin menurut aku tanggapan aku adalah bagus sekali karena seperti yang kita tahu mungkin peran mahasiswa itu kan ada agent of change atau agent perubahan gitu. Nah, jadi dengan adanya budidaya jamur ini pastinya juga salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian terutama di Indonesia karena sebagian besar para pengusaha budidaya itu adalah budidaya kecil atau usaha tani burung. Nah, biasanya atau teman-teman tahu nggak usaha tani burung? Yeah. Itu kan usaha tani kecil-kecilan gitu. Tapi memang sebagian besar sekitar 50% bahwa usaha tani burung juga itu juga bisa meningkatkan perekonomian apalagi ini sama anak muda gitu dan pastinya itu bagus banget apalagi mungkin sekarang sudah masih mahasiswa mungkin kalau angkatan 23 dia semester 5 atau 6 gitu kan keren banget sih. Kalau dari kita sih segitu aja. Ya, Berpositif sekali ini banget. Ya. Oke, baik, selanjutnya ada nggak sih hubungan antara Baglok Jamur ini dengan agribisnis? Boleh diterangkan? Dari saya lagi aja. Boleh. Kita belum cerita, kita ini benar-benar nyempetin waktu banget ke sini. Kita abis talk show juga dari Bandung. Benar-benar kita nyempetin juga, kita berdua sepaket guys karena alhamdulillah kita baru banget press dari Bandung langsung ke sini buat datang ke Agripreneur Talk. Oke, sedikit aja ya. Nah, oke, nih lanjut Kak. Pasti ada hubungannya gitu karena tanpa adanya pemanajemenan agribisnis yang sangat baik itu bisa jadi akan berpengaruh pada tujuan yang kita udah planning dari awal kayak seperti pemodalannya itu seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, itu sangat berhubungan dengan agribisnis dong. Seperti itu dari pendapat dari saya. Bagaimana dengan rekan saya ini? Oke, makasih. Mungkin sama aja ya sama kayak kalian tadi. Cuma mungkin menurut aku adalah itu kan tentang agribisnis, dimana budidaya rumah jamur itu sama menurut aku ini adalah konsep daripada agribisnis sendiri. Dimana agribisnis itu bukan hanya menyediakan, bukan hanya budidaya saja, tapi bagaimana memasarkan dan bagaimana kita menambah nilai tambah pada suatu apa yang kita budidayakan. Jadi menurut aku rumah jamur itu merupakan penerapan daripada konsep agribisnis itu.
Oke, lanjut. Tentang tanggapan kalian tentang marketplace pada rumah jamur yang tidak dibatasi, kan sekarang sudah tidak ada pembatas ya antara pembeli dan penjual itu, boleh? Jadi siapa Mungkin sih? sekarang dari Ada dulu yang ya. Oke, tentang pemanfaatan marketplace sendiri ya, kita kan juga sekarang udah gak asing lagi nih dengan marketplace, apalagi dengan salah satu fiturnya yaitu adalah live selling, di mana di Shopee, di Tokopedia, ada gak sih ya, di Lazada, itu apalagi di TikTok itu kan benar-benar booming banget yang namanya fitur live selling. Di mana fitur live selling ini itu adalah fitur yang memang tidak membatasi antara penjual dengan pembeli gitu. Nah, menurut aku ini membantu banget karena pastinya semua usaha baik itu UMKM, mungkin khususnya di agribisnis mungkin yang dibahas itu adalah UMKM pertanian, itu harus bisa terbuka gitu akan jangan dimana saat ini justru media digital itu harus digunakan sebagai sarana untuk pemasaran. Dan apalagi sekarang pemanfaatan media digital ini adalah salah satu sektor untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sekarang dari kakak nih gimana? Paling kalau dari aku cukup menambahkan pendapat Iya. dari Kanayla ya, kan selain dari TikTok Shop, Shopee dan lain-lainnya, mungkin di WA juga itu bisa Iya, menjadi tidak adanya batasan nih antara penjual dan pembeli. Seperti adanya sistem PO, pre-order kayak gitu. Dan itu bisa menjadi menambahnya jangkauan pasar yang lebih luas. Cukup itu. Benar-benar sih, pada intinya memang media digital itu benar-benar membuka banget peluang pasar yang lebih luas gitu. Jadi Betul. nggak di situ-situ aja gitu. Iya. Keren pertanyaannya. Karena itu benar-benar apa ya, sesuai banget sama, tapi asik ya. Asik banget, lucu banget gitu. Sesuai banget sama keadaan di Indonesia saat ini, di mana Betul. media digital itu benar-benar viral banget dan membooming banget. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya ini. Ini terakhir ya. Iya. Gak kerasa nih enak banget kayak ngobrol di sampai berapa asik. Iya. Sangat-sangat asik. Iya, asik banget. Nah, untuk terakhir tentang peluang, tantangan sama saran untuk usaha marketplace budidaya babi jamur ini. Itu. Tentang peluang, tantangan dan apa? Saran. Nah, kalau untuk peluang mungkin untuk teman-teman semua nih, untuk ibu-ibu harus banget bisa jadikan bahwa media digital itu sebagai peluang untuk bisa jadi sarana untuk penjualan. Karena seperti yang kita tahu, saat ini tuh kita udah ada di 4.0 di mana semua gaya hidup kita tuh sudah ada di pemanfaatan media digital. Jadi untuk ibu-ibu nih mungkin di pertanian itu adalah UMKM pertanian, boleh dong kita terbuka akan jalan, kita cari kesempatan di media digital ini sebagai sarana penjualan. Karena peningkatannya itu benar-benar besar banget dari media digital ini. Bahkan salah satu peningkatan justru mungkin pertanian itu adalah salah satu sektor utama untuk peningkatan perekonomian di Indonesia. Apalagi dengan penjualannya itu mungkin lebih diperluas lagi ke jangkauan yang lebih luas dengan cara ya si pemasarannya lewat media digital. Iya. Nah, untuk tantangannya pastinya ada ya, apalagi pertanian itu adalah tantangan yang pertama adalah pastinya tergantung terhadap iklim tadi, dan pastinya juga harus terapkan sistem PO kalau menurut aku, karena biar bisa meminimalisir tantangan itu tadi. Nah, terus mungkin karena pertanian itu harus lebih berinovasi, jadi jangan bahan mentah. Jadi misalkan kalau bahan mentahnya singkong, kita olah biar jadi lebih lama gitu daya simpannya, misalkan keripik singkong. Nah, terus yang terakhir adalah tadi saran ya, kalau saya menurut aku adalah untuk semua teman-teman, jadikan media digital itu bukan sebuah tantangan ataupun sebuah suatu hal yang jelek. Jadikan itu sebagai peluang untuk teman-teman bisa meraup keuntungan, karena kita sebagai mahasiswa harus harus terbuka juga tentang income gitu, tentang tentang hal-hal yang memang bisa menghasilkan keuntungan. Kalau dari saya, dari segi peluangnya dulu ya. Kalau dari segi peluangnya itu karena kan agak sedikit ya penjual jamur itu, menurut aku ini dari segi penglihatan aku ya gitu. Aku jarang lihat penjual jamur kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu peluang nih. Iya. Kalau untuk dari apa yang kedua itu tantangan ya. Kalau segi tantangan itu kayak tadi yang sudah disebutin gitu, dari segi iklim kan itu susah ya. Apalagi kan kalau jamur kayak gini harus tergantung suhu, itu benar-benar banget nih. Iya. Mungkin ditambah inovasi gak sih? Jadi jamur itu jangan, mungkin saran buat rumah jamur jangan hanya baglok saja, mungkin kayak, tapi ini juga bagus sih, mungkin ada inovasi di mana jamurnya itu dibuat jadi suatu makanan, entah itu keripik jamur atau apapun itu gitu. Mungkin usahanya bukan hanya di baglok aja, tapi di lainnya. Mungkin nanti ada penambahan atau Iya gitu. gitu. Nah, kalau untuk dari segi saran nih, untuk kayak itu lebih menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Mungkin dikarenakan ini masih usaha kecil-kecil lagi ya, jadi dalam fasilitasnya masih kurang, itu boleh menjadi salah satu saran dari saya. Cukup kali dari kita berdua ya. Ya, kita dari kita berdua gitu aja. Ya, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaannya. Sama-sama dong. Boleh nggak kita promosi IG? Boleh. Jadi buat teman-teman nih yang pengen tanya-tanya apapun, boleh follow IG kita. Nama IG aku itu @nahi_sani20. Kalau kamu? Kalau aku
It's Lilis double S. Ya. Oh, Itu iya. adalah IG aku dan IG. Nah, Iya, sama IG aku. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh. boleh. Kita open ke open DM. Iya. Apa dulu IG-nya? Makasih ya, semuanya terima kasih lagi. Apa pembahasan kalian yang sangat luas gitu. Nah, sebelum menutup acara ini, saya ada sebuah kutipan itu sentuh layarmu, buka peluangmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku punya talk show Di sini ada sebuah kutipan dari seorang ahli. Nah, jadi aku nggak sendiri guys. Aku ditemani sama coba sama. Berpanjang aja. Makin aja. Nah, kalau aku sendirian aku kesel. Beres-beres 7 menit. Tadi hubungan materi 1%, 99% dari tahuan. Penonton ini ada itu loh, kayak gayanya terbagus sekali. Lanjut saja ya. Dari Bandung. Moal balik. Balik mual. Balik. Moal. Terbalik. Nah. Keep it on.